Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Apa kabar bagi kita semuanya? Semoga damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan tetap menyertai hidup kita. Kasih Tuhan tetap kita rasakan, karena memang sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menaikkan syafaat kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa mohon kekuatan, penyertaan, dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami merasakan bahwa sampai pada saat ini, Tuhan selalu ada untuk kami. Dan sekarang kami rindu akan firman-Mu. Berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Kiranya melalui firman ini, kami semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah persoalan kehidupan yang senantiasa datang menghampiri hidup kami. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Demikian bunyinya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dirasakan Yesus pada saat ini, sehingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu secara fisik dia sudah sangat lemah, sakit, dan juga hatinya di mana dia merasa bahwa tidak ada lagi orang yang menyayangi dia, termasuk murid-muridnya, perempuan-perempuan yang selalu bersama-sama dengan dia juga. Mereka hanya ada dari atau di tempat yang jauh dari Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan secara jasmani dan merasa ditinggalkan secara perasaan, kedua-duanya ada di dalam diri Yesus. Dia merasa pada saat itu ketika dia ada di kayu salib, dia merasa sakit, termasuk fisiknya sangat sakit. Darahnya keluar, dia disalibkan, kepalanya dimahkotai dengan duri. Secara fisik tidak ada lagi yang membuat dia merasa lega di bagian tubuh yang manapun, karena tangan kaki juga dipaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara hatinya juga pada saat itu merasa sendirian, merasa ditinggalkan, karena dia melihat bahwa teman-temannya, sahabatnya yang selama ini bersama dengan dia juga jauh dari dia. Bahkan orang-orang yang selama ini mengagung-agungkan dia juga sudah mengolok-ngolok dan mencaci maki dia. Maka pada akhirnya sampailah kepada puncak kesendiriannya, perasaan sendiri, perasaan ditinggalkan, sehingga dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sering juga hal ini bisa terjadi dalam hidup kita? Ketika kita merasa sakit, ketika kita merasa lemah, secara fisik kita merasa sakit, secara fisik kita merasa lemah,
Dan juga kita merasa ditinggalkan. Banyak orang yang selama ini bersama dengan kita, menjadi teman, menjadi sahabat kita. Yang orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita rasakan mengasihi kita. Dan mereka semua tidak ada lagi bersama dengan kita. Karena banyak hal, karena sesuatu hal. Maka pada saat itu sungguh kita merasa sendiri. Kita merasa ditinggalkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa sendiri. Kembalilah kepada Yesus. Kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya sebagaimana Yesus berseru, "Allahku, Allahku." Kita juga ketika merasakan hal yang demikian, sesungguhnya kita tidak sendiri. Sesungguhnya kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun semua manusia meninggalkan kita, sekalipun semua orang menjauhi kita, tapi Tuhan tidak pernah menjauhi kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun banyak penderitaan yang kita rasakan, tentu ada rencana indah Tuhan yang Dia sudah siapkan untuk kita. Ketika kita merasa bahwa kita begitu mengalami beban yang begitu berat, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan membenci kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan membiarkan kita dalam kondisi yang demikian karena Dia ingin kita menjadi sesuatu yang Dia inginkan dan harapkan. Memang dalam kehidupan kita seperti emas. Sampai kepada emas murni tentu banyak proses yang akan kita jalani. Sama seperti bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka mengalami banyak penderitaan, banyak guncangan, dan banyak tantangan kehidupan. Demikianlah halnya dengan kehidupan kita juga pada saat ini. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Untuk mencapai sesuatu, kemana Dia mau bawa hidup kita, yaitu ke tempat kebahagiaan yang sesungguhnya, ke tempat berkat yang melimpah. Tentu sebelum sampai di tempat itu, banyak hal yang harus kita alami. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita? Imanilah bahwa setiap kenyataan kehidupan yang kita rasakan, itu semua atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan, sehingga kita tidak pernah ditinggalkannya. Kita merasa bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang luar biasa, bahwa kita masih sanggup untuk menyatakan kepadanya, "Allahku, Allahku." Kita masih sanggup mengatakan dan berseru kepadanya, "Allahku, Allahku." Itu adalah satu kebahagiaan dari dalam hidup kita, dari hati kita, karena kita masih punya Allah dan masih mampu berseru kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini banyak kita dalam situasi penderitaan, bermasalah. Kadang-kadang kita merasa bahwa tubuh kita sakit. Mungkin hati kita juga sakit karena itu. Atau mungkin pertama hati kita sakit dan berdampak kepada fisik kita sakit. Termasuk kita merasa orang-orang tidak ada yang mau mendekat dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, "Allahku, Allahku." Maka Dia akan hadir dalam diri kita. Penderitaan seberat apapun, beban seberat apapun, kita akan mampu menghadapi dan melewatinya. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan dalam hidup kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih atas kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan. Kami juga pernah merasakan. Kami juga mungkin sedang merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Yesus. Kami merasa sakit. Hati kami sakit. Jasmani kami sakit. Kami merasa ditinggalkan. Kami merasa sendirian. Tapi ternyata kami ingatkan bahwa kami punya Tuhan. Kami punya Allah. Allahku, Allahku. Ajar kami Tuhan untuk selalu berseru kepadamu dalam setiap situasi kehidupan kami. Sekali apapun yang terjadi,
ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Ajar kami untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu memahami rencana Tuhan. Bimbing kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami semuanya. Berkati kami dan keluarga kami. Jadikan kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami. Ajar kami juga menjaga kesehatan kami. Berkati pekerjaan kami. Sehingga kami tidak kekurangan dalam setiap kebutuhan kami. Dan kami juga bisa berbagi kepada orang lain. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Berkati dia. Sembuhkan dia. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Erlindawati Brutarigan, Bapak Artania Pelawi, dan juga setiap orang yang mengalami sakit pada saat ini. Walau kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Terkhusus kami berdoa untuk Pendeta Rosmalia Barus, yang pada saat ini berjuang untuk melawan virus corona yang ada dalam dirinya. Kuatkan dia Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan melindungi dia. Tuhan yang di depan dan dia di belakang untuk melawan virus yang ada dalam dirinya. Bahagiakan hatinya, tenangkan perasaannya, sukacitakan hatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja pada waktu yang tepat yang Tuhan berikan. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk semua orang tua kami yang sudah lansia. Berkati mereka, kuatkan mereka, sehingga di usia yang sudah lanjut mereka tetap merasakan begitu besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam kekurangan yang sudah ada dalam dirinya tidak membuat mereka lemah, tapi mereka tetap merasa kuat karena Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami. Berkatilah kehidupannya, berkati masa depannya. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka pada saat ini. Yang karena mereka berduka karena Tuhan ambil orang yang dia sayang. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Sehingga mereka boleh merasa bahwa Tuhan selalu mengasihi mereka dalam setiap keadaan yang bagaimanapun. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk anak yang kami sayangi, Syahrudianta Sitepu, yang pada saat ini ya Tuhan kami merindukan Tuhan Engkau pertemukan dia dengan orang yang sepadan, dengan cocok dengan dia. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu sendiri-sendiri. Tentu Tuhan sudah mempersiapkan teman hidupnya. Oleh karena itu kami memohon pada saatnya, pada waktu yang tepat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dalam setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk memohon, layak untuk meminta kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan beserta kita semuanya. Terima kasih.